Oke, suara saya jelas ya? Jelas, Ustadz. Oke, kemarin kita sampai mana kemarin? Bentar ya. Sajaki ada sajaki ya. Ustaz Henry tulis-tulis apa itu? Baik, kita kemarin berhenti di bab amar ya, betul gak? Betul ya, ada bab amar ya. Ini suara saya boleh jelas coba ini kalau ini jawab takut nggak jelas. Jelas, Bang. Jelas, 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 Bang. jelas, Ustaz. Jelas, Ustaz. Oke, siap. Di Jelas, Ustadz, halaman jelas. ke 6 ya. Baik. Kemarin kita membahas tentang lapad dari sisi faidahnya. Faidah lapad. Dia ada faidah lapad itu khobar atau tolab atau insa. Khobar itu adalah sebuah lapad atau ungkapan yang mungkin benar atau mungkin salah. Sedangkan tolab sebaliknya itu sebuah ungkapan yang tidak mungkin eh, diasumsikan benar atau salah. Seperti halnya amar ya, fil amar. Fil amar itu dia tidak memberikan pengertian mungkin benar dan salah. Sebentar saya sambil ngecas dulu. Oke, sekarang kita lihat di halaman 46 ya. Kemarin kita sudah menjelaskan bahwa di dalam ilmu mantik, tolak atau tuntutan untuk melakukan itu dibedakan dari sisi siapa yang mengatakan. Lain halnya dengan eh, ilmu nahu. Ilmu nahu dia mengatakan lapad yang mengandung tolak itu fil amar ya. Fil amar yaitu fiil yang menunjukkan mana perintah. Kalau dalam ilmu mantik tidak disamakan bertak, tapi dia melihat siapa yang mengatakannya. Sehingga kemarin kita katakan bahwa kalau yang mengatakan eh, orang yang di atas atau derajatnya di atas ke bawah, maka itu dinamakan dengan amar, ya kan? Tapi kalau Eh, baru sebaliknya masuk langsung gini, Cok. dari bawah ke atas itu bukan amar tapi doa. Kemudian kalau misalkan satu level sesama seperti misalkan Ustaz Hendi ke Ustaz Iqmal untuk mengambilkan buku maka itu dinamakan dengan iltimas. Hmm? Mungkin itu apa? Coba kita lihat baca di halaman 76 dikatakan amrun wa huwa madala ala talabil fi'li bidzatihi kaidib ma isti'la ay ma idhari talabin ulu alal matubi minhu wa aksuhu ay talabul fi'li lama istilah ibal ma kuduhi wa idhari talabi al intibad lil matlubi minhu du'a ayusama bidalika fil istilah. Jadi sini katakan bahwa kalimat yang menunjukkan sebuah tuntutan untuk melakukan suatu pekerjaan, kalau misalkan terjadi daripada
level tinggi kepada yang bawah, seperti misalkan Tuhan, Allah mengatakan kepada makhluknya, Aqimis sholat, laksanakanlah sholat, maka itu dinamakan dengan amar. Karena yang mengatakannya itu derajatnya lebih tinggi daripada yang disuruh, daripada yang disuruh. Kemudian kalau misalkan sebaliknya, berarti kalau misalkan yang mengatakan itu makhluk pada kholik, seperti kita misalkan mengatakan kepada Tuhan, Robbi zidni, tambahkanlah kepadaku ilman, ilmu. Ini kalimat zidni walaupun dalam ilmu nahu itu dinamakan dengan fil amr, tapi di dalam ilmu mantik ini dinamakan dengan eh, doa. Dinamakan dengan doa. Kenapa? Karena memandang dari sisi yang mengatakan itu levelnya rendah daripada eh, yang dituntut. Kemudian watolabu fi hali tasawi fal timasun bijadatil fa fil khabar ayusama bidzalika inda idharito libil musawatil matubi minhu qaisabata. Sedangkan kalau misalkan tuntutan itu daripada satu level satu sama ini eh, daripada apa satu level satu sama derajatnya, maka itu dinamakan dengan iltimas. Seperti misalkan tadi Ustadz Endi bilang kepada Ustadz Iqbal, tolong ambilkan buku atau tolong ambilkan atau ambilkanlah minuman. Itu dinamakan dengan iltimas. Wahada taksim Allah di masa alai anadim tori kotun liba dihim warojiu tasmiatu amron awil awal minat taksim bayan khobar di annal mantik ya la ya basu illa anil khobar wala basa lau anitolabi bi aksani. Di sini katakan bahwa pembagian amar, doa, dan iltimas ini adalah metode sebagian ulama ilmu mantik. Karena sebagian ulama ilmu mantik lain, dia tidak menyebutkan tentang amar, doa, dan iltimas. Tidak. Seperti misalkan contoh di dalam kitab Pisaguji, kalau nggak salah itu tidak dikatakan pembahasan tentang amar, doa, dan iltimas. Jadi ini torikoh sebagian ulama. Jadi karena ilmu mantik itu tidak berkaitan dengan sebuah perintah ya, tetapi ilmu mantik itu dia berkaitannya dengan sebuah kabar yang nanti akan dijadikan sebuah klaim, dalil dan sebagainya. Kalau dengan perintah itu tidak apa, tidak ada kaitannya. Jadi ini hanya tarikh sebagian ulama. Oke, sekarang kita akan masuk pada penjelasan yang baru, yaitu penjelasan tentang kuliah, juj, dan juz'iyah. Itu lahir daripada lafaz yang umum dengan lafaz yang uh, juz'i. Jadi kita sekarang akan menjelaskan tentang perbedaan kuliah. Bentar saya tulisnya. Kuliah. Kenapa ya? Kok kecil sih? Ini jadi saya. Kenapa hurufnya kecil? Ini yang kecil ya? Gak ini ya, gak jelas ya? Kurang jelas ya? Kurang tebal tadi. Kurang tebal tadi. Kurang tebal ya? Kenapa jadi ini sebentar? Pennya kurang tebal. Nah, harus gini, pen harus gini. Nggak terlalu besar ini. Kalau bahasa ini dulu. Sebentar. Oke, sekarang oke ya.
Oke, sekarang kita akan memahami perbedaan antara kuliah, kul, dengan kuli. Kuliah, kul, dan kuli. Kemudian juz'iyah, juj, dengan juz'i. Oke. Ada kuliah, ada kuli tanpa iya, ada kuli dengan iya. Ada juz'iyah, ada juz'un, ada juz'i. Tapi apa tulisannya jelek ya karena apa namanya? Saya bukan ahli hot. Oke, apa perbedaan kuliah? Kuli tanpa iya dengan kuli, juz'iyah, juz'i dengan juz'i. Oke. Pertama kuliah. Kalau kuliah ini, pertama ini, dia menghukumi suatu perkara yang dihukuminya itu semua afrod. Semua afrod. Ketika saya mengatakan, contoh ketika saya mengatakan, atau Tuhan misalkan Allah mengatakan dalam Al-Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa, semua yang sifatnya bernyawa, semua afrod yang bernyawa, dha'iqatul maut, dia akan merasakan mati. Tanpa terkecuali, maka itu dinamakan dengan kuliah. Jadi menghukumi suatu perkara tanpa ada pengecualian, maka itu dinamakan dengan kuliah. Kenapa kita harus memahami kuliah, kulu dengan kuli? Karena banyak di dalam sebuah ungkapan, baik ungkapan Tuhan, Allah, Al-Quran, ya, Al-Quran, ataupun hadis, atau ungkapan makhluk kita sehari-hari, kita mengatakan semuanya, tapi yang dihukumi itu tidak semuanya. Dan ini bukan sebuah kontradiksi, tapi ini adalah bahasa yang diakui baik secara linguistik atau rasional atau syar'i, ya kan, atau hadis. Jadi jangan sedikit-sedikit orang ini menghukumi semuanya pada yang dihukumi sebagian, atau sedikit-sedikit mengatakan ini kontradiksi. Nah, ini sering terjadi di kalangan ateisme yang menyerang kita seolah-olah dia sudah meneliti semua Al-Quran. Dia tidak belajar bagaimana dia ingin menyerang kesalahan dalam ayat Al-Quran. Sedangkan dia tidak belajar ilmu bahasa, nahu, sorok, ya kan, balago, kemudian manti. Sedangkan Al-Quran itu keindahannya dan kemujizatannya itu diantaranya. Dia itu kaya dengan bahasa-bahasa seperti ini. Makanya kita harus, tugas kita harus bisa menjawab dan menjelaskan apa kandungan dan apa perbedaan kuliah, kulun dan kuli, kulun dan kuli. Nah, di dalam buku saya juga pertama yang dibahas ini bab kulun. Kenapa? Karena mereka melihat kenyataannya seperti itu dan Al-Quran memang banyak seperti itu. Dalam Al-Quran dikatakan wa utiyat kulasayyin. Ratu Bilqis diberikan segala sesuatu. Kan makna kulun di sini segala sesuatu itu apakah maknanya itu makna kuliah atau kulun atau kuli? Karena ketiga-tiganya itu mempunyai makna yang berbeda. Oke, kita jelaskan coba satu-satu apa perbedaannya. Kuliah saya tadi katakan
adalah menghukumi suatu perkara tanpa terkecuali. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Segala sesuatu yang bernyawa itu akan merasakan mati. Maka kalau misalkan menghukumi semuanya tanpa terkecuali, maka itu dinamakan dengan kuliah. Ini jangan dicoret-coret. Ini siapa yang coret-coret? Jadi di sini screen saya saja yang apa yang apa yang gunakan. Nanti akan ini. Jangan dicoret-coret. Oke. Kemudian kalau misalkan menghukumi dengan sebahagiannya, dengan sebahagiannya, tapi dia menggunakan lapad kulun, menggunakan lapad kulun seperti tadi, tapi yang dihukuminya itu adalah sebahagian, maka itu dinamakan dengan kulun, bukan kuliah. Atau istilahnya adalah kul majmu. Majmu itu adalah hanya kesatuan saja, bukan satu persatu, tapi kesatuan. Seperti contoh, misalkan Allah mengatakan dalam Al-Quran wa utiyat apa kula ini kan kula syai'in wa utiyat diberikan siapa Ratu Bilqis kula syai'in oleh Allah segala sesuatu. Nah, pertanyaannya apakah dalam kenyataannya Ratu Bilqis ini diberikan oleh Allah segala sesuatu sehingga kerajaan misalkan kalau ada di Indonesia itu misalkan kerajaan Prabu Siliwangi misalkan ada itu milik Ratu Bilqis ataupun timur dan utara itu milik Ratu Bilqis atau tidak? Tidak. Kenapa? Karena di sana juga terbukti sejarah mengatakan ada kerajaan Sulaiman dan kerajaan Nabi Sulaiman ini bukan milik Ratu Bilqis. Allah tidak memberikan kepada Ratu Bilqis. Oh, berarti makna kulun di sini maknanya ba'dun. Maknanya apa? Ba'dun. Yang sering diistilahkan oleh apa namanya oleh ulama usul fikih adalah lapan umum murodul khusus. Dia lapannya umum, kulun umum, segala segala itu umum, semuanya itu umum. Tapi yang dimaksud adalah sebahagian. Yang dimaksud adalah sebahagian. Beda seperti tadi. Kalau tadi kuliah tuh seluruhnya. Nah, bagaimana kita cara membedakannya? Cara membedakan bahwa yang pertama itu kuliah mana? Kuliah universal tanpa terkecuali, sedangkan yang kedua itu kulnya kul majmu, maka yang mengecualikan ini atau yang bisa memahami kul ini makna badun itu biasanya dalil yang lain. Baik dalilnya itu dalil nas, Al-Quran dan Sunnah, ataupun dalil akli. Nah, apa yang diajukan, yang dijadikan tuduhan besar oleh orang ateis yang saya jawab dalam buku saya yaitu kalimat dalam Al-Quran dikatakan wa khalaqna kulla syai'in minal ma'i, ya kan? Enggak, bukan seperti itu. Allah menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan, sorry, bukan dari ayat. Di dalam ayat Al-Quran dikatakan bahwa Allah menciptakan segala sesuatu kulla syai'in, di mana ayatnya ada yang ingat Allah menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan. Sebentar saya buka lagi bukunya. Waja'alnakum syu'uban wa qabaila. Itu Ustaz. Karena saya penting penting Wa min ayatihi nah, ayat anfusikum wajah. di halaman kedua, halaman pertama ini saya membahas tentang kulun. Jadi kan wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadakkarun. Dan dari segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan.
dan dari segala sesuatu. Coba. Wa min kulli syai'in, dalam ayat Al-Qur'an surat Ad-Dariyat ayat ke-49. Saya hapus dulu ini ya. Kita praktekkan ilmu mantik ini dengan sanggahan yang mereka berikan kepada kita. Ini tugas kita sebagai pencari ilmu harus bisa menjawab. Wa min kulli syai'in apa? Khalaqna. Betul saja antum hafal Al-Quran, ini ayatnya benar enggak? Khalaqna zaujaini. Nah, surat Ad-Dariyah ayat ke-49. Wa min kulli syai'in, ya, khalaqna zaujaini. Dari segala sesuatu, artinya ada kul. Dari segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan. Nah, orang ateis mengartikan kul di sini kuliah. Sehingga dia apa dalam buku ini dikatakan, dia mengatakan bahwa tidak semua makhluk diciptakan berpasang-pasangan. Ada makhluk seperti amoeba, bakteri, jamur, virus, bahkan hewan-hewan herpamobit yang tidak memiliki pasangan laki-laki atau perempuan. Ya, berarti Quran kontradiksi. Al-Quran mengatakan apa? Dari segala sesuatu Allah ciptakan berpasang-pasangan. Sedangkan seperti jamur, bakteri, atau kuman, ya kan? Itu tidak berpasang-pasangan, tidak berjantina. Berarti Quran kontradiksi. Padahal yang kontradiksi itu otak dia. Dia tidak mengetahui perbedaan kuliah, kulu dan kuli. Kulun di dalam lapan ini itu bukan maknanya kuliah, bukan maknanya kuliah. Siapa yang mengecualikannya? Kenapa kita mengetahui seperti itu? Karena kita dapat mengetahui ada sesuatu itu tidak apa, tidak berpasang-pasangan. Itu kita dilihat daripada sisi kulunya ya. Berarti ini kulnya bukan kuliah tapi kulun di mana baju badun ae wamin ba disaiin. Sebahagian sesuatu bahkan kebanyakan ya Allah menciptakan berpasang-pasangan. Bukan kul di mana diartikan apa? Kuliah. Nah, ini akan menjadikan sebuah serangan orang-orang yang merasa sok pintar, dia mengkaji Al-Quran, padahal dia tidak mengkaji alat apa memahami Al-Quran. Oleh karena itu, kalau nggak salah dalam syarat istihad, jadi orang fakih, orang mujtahid, orang pintar, itu syaratnya bukan hafal Al-Quran. Hafal Al-Quran itu tidak disyaratkan. Yang menjadikan syarat itu adalah bahasa. Harus memenuhi alat untuk memahaminya. Kalau Al-Quran sebagian hukum-hukum saja itu tidak apa-apa. Ya, tidak semua harus hafal Al-Quran, tidak. Karena bukan percuma ya, karena banyak orang yang hafal Al-Quran tapi dia tidak paham. Bahkan bahkan justru orientalis-orientalis yang menyerang Islam, dia fokus menghafalkan Al-Quran, padahal Al-Quran itu tidak mungkin ada kesalahan. Afala yatadabbaruna al-Qur'ana walau kana min indi ghairi lawajadu bih khilafan katsiran. Al-Quran sudah menantang, tapi syaratnya harus mengkaji dulu. Kesalahan itu memang tidak akan terjadi kalau kita memahami dengan benar. Tapi kalau memahaminya hanya apa Al-Quran, kemudian membaca terjemahan, ya pasti akan kontradiksi berdasarkan akal dia, bukan berdasarkan wakilnya, kenyataannya. Ya. Ini kenapa diperkecil? Oke. Sekarang tahu ya perbedaan antara kuliah dengan kulun. Itu apa namanya biasa tuduhan orang-orang yang tidak percaya terhadap Al-Quran. Kemudian ada lagi dari saudara kita
yang sering mudah mengatakan bahwa sesuatu yang baru itu adalah bid'ah dan sesat dengan dalil apa? Kullu bid'atin, ya kan? Kullu bid'atin apa? Dalalah. Wa kullu dalalah Final. finnar. Ya. Kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ini ada dua kul di dalam. Nah, mirisnya mereka saudara kita, dia belajar agama. Sedikit-sedikit mungkin dia belajar ilmu mantik. Tapi yang saya bingungkan, kenapa mereka itu mengartikan kulun di sini kedua-duanya sebagai kuliah yang nanti akan dan menjadikan penyerangan kepada kita, amaliyah kita yang tidak bertolak dengan syariat. Sedangkan kita sebagai ahli sunnah wal jamaah yang mengikuti manhaj salaf mengatakan bahwa kulun ini maknanya ba'dun atau kul yang kedua ini bukan kuliah. Dengan dalil apa? Dengan dalil demi menjaga ketidakkontradiksian dengan dalil yang lain. Karena banyak dalil yang mengatakan bahwa ada sebagian bid'ah itu baik. Seperti contoh misalkan Umar bin Khattab, dia ketika ditanya masalah berjamaah tarawih, dulu tarawih itu tidak berjamaah. Tarawih itu dulu dilaksanakan oleh Rasul hanya beberapa malam saja. Setelah Rasul meninggal, kemudian dilanjutkan oleh para sahabat dengan berjamaah bersama-sama sampai seperti sekarang. Umar bin Khattab mengatakan nikmatul bid'ah ini sebaik-baiknya senikmat-nikmatnya bid'ah itu melakukan hal ini. Berarti ada bid'ah itu bid'ah yang baik, ya kan? Ada bid'ah itu bid'ah yang baik. Berarti lapan kulun di sini lepas kekuliahannya. Kenapa? Karena ada dalil. Karena ada dalil. Yang pertama dalil Umar bin Khattab, ya kan? Bin Khattab. Yang kedua, Rasul pernah mengatakan di dalam sebuah hadis, man sana sunatan hasanatan ya, falahu ajruha wa ajruman amila biha ila yaumil qiyamah. Barang siapa sana yang memulai, ya. Barang siapa yang memulai sebuah kebaikan, kemudian diikuti oleh orang yang lain, maka dia akan mendapatkan pahalanya dan pahala orang yang mengikutinya. Artinya berarti kul di sini. Kulnya bagaimana baru? Kenapa? Kan ada sesuatu yang baru yang dianggap baik. Sesuatu yang baru yang dianggap baik. Kita menghukumi ini maknanya secara menyeluruh dan maknanya sebagian bukan dengan otak kita, bukan dengan kepentingan kita, tapi menggabungkan, mengkolaborasikan dengan dalil yang lain. Demi apa? Menjaga ketidakkontradiksian antara dalil Al-Quran dan Sunnah. Ya kan? Dalil Al-Quran dan Sunnah. Sama wa utiyat kulasain atau watu damir kulasain, ya kan? Allah mengatakan dalam Al-Quran itu untuk kaum Nabi Nuh ya kalau nggak salah, atau kaum Nabi Shu'aib, menghancurkan segala sesuatu. Pertanyaan, apakah semua alam dunia ini hancur ketika disiksanya kaum Nabi Nuh? Enggak kan? Hanya sebagian saja. Ikul di mana? Adapun premis yang kedua atau ungkapan kedua, wakulu dolalatin pinat. Nah, wakulu dolalatin pinat ini masuk kepada kuliah. Kenapa? Karena setiap sesat itu pasti di dalam neraka. Setiap orang yang sesat dalam akidah itu pasti di neraka. Di kullu bid'atin dolal wa kullu bid'atin pinar, kul yang pertama itu tidak cocok diartikan kuliah universal di dalam afrod-afrodnya. Kenapa? Karena akan bertentangan dengan dalil yang lain. Oleh karena itu kita terpaksa dan harus menjadikan kul ini sebagai kulun yang dimana maju, dimana bak. Kalau yang kedua karena tidak ada pengkhususannya, tidak ada pengecualiannya, tidak ada sesat itu benar, tidak ada. Maka ini kulnya sebagai apa? Kuliah.
Itu perbedaan kuliah dan kulun. Jadi tanpa memandang lapatnya bisa saja keduanya itu kulun atau jami'u, tanpa tanpa memandang apapun, kita harus melihat secara fakta nas yang lain dan secara apa? Akal. Bagaimana secara akal. Artinya ketika misalkan eh, ada orang yang memberikan kabar, contoh Ustaz Jaki mengatakan, misalkan mengatakan ke anak rumah dakwah, ayo kita pergi ke masjid misalkan. Di sana semua mahasiswa Al-Azhar diberi uang 100 geneh misalkan. Semua mahasiswa Al-Azhar diberi uang 100 geneh. Ungkapan Ustaz Jaki seperti itu dibenarkan secara apa namanya apa dibenarkan. Tapi maknanya apakah kuliah atau kulun? Secara bahasa dibenarkan. Jadi mengatakan semua mahasiswa Al-Azhar diberikan uang 100 play ya kan. Itu dibenarkan. Artinya tidak termasuk rasional ungkapan itu. Tapi kalau misalkan antum mengatakan semuanya itu upload-uploadnya tanpa terkecuali, itu salah. Kenapa? Karena akan berbenturan dengan kenyataannya saya sebagai mahasiswa Al-Azhar yang berada di Malaysia, dan saya tidak mendapatkan uang 100 lei. Kemudian orang yang tidak berada di Kairo, yang akan ada di Alexandria, dia juga sebagai mahasiswa Al-Azhar, dia tidak mendapatkan. Oh berarti itu kulnya kul di mana majmu itu. Paham ya? Kul di mana majmu. Ada lagi kuli. Oke, ada kuliah, ada kuliah, ada kuli. Kalau kuli ini adalah konsep tanpa memandang afrod. Kemarin konsep kuliah apa? Kan lapan itu ada lapan mufrad, ada lapan murakkab ya. Di dalam lapan mufrad kan ada mufrad juz'i, ada mufrad apa? Kuli. Kalau mufrad kuli kemarin apa definisinya? Yaitu sebuah lapan yang maknanya itu tidak tercegah untuk makna mustarok. Jadi ini sebuah konsep saja. Konsep tanpa memandang afrodnya. Insan, contoh misalkan, insan itu konsepnya adalah hayawanati. Hayawanati itu kan banyak, tanpa memandang afrodnya. Paham ya? Jadi kalau kuliah itu memandang afrod, semua afrod yang dihukumi tanpa terkecuali ini adalah kuliah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya. Kalau kulut itu adalah menghukumi sebagian afrod, hanya sebagian saja, secara majmu. Kalau kuli ada ianya, itu adalah sebuah konsep umum. Pada insan itu hayawanati tanpa memandang afrodnya, tanpa memandang apa afrodnya. Kemudian di bawahnya ada juz'iyah, ada juz'un, ada juz'i. Jadi gampang ya. Hanya ini mukobalahnya saja, lawannya saja. Kalau juz'iyah itu menghukumi sebagiannya, biasanya digunakan lapan ba'dun. Ba'dunas najihun misalkan. Maka lapan ungkapan ba'dunas najihun adalah juziah, menghukumi sebagian afrod. Menghukumi sebagian afrod dengan lapan ba'dun. Kemudian ada lagi juz'un. Kalau juz'un gampang, juz'un itu adalah juznya. Juz'un itu ya juznya. Contoh misalkan rumah, kan rumah itu satu kesatuan ya. Rumah itu ada dari terbuat dari tembok, batu, semen. Nah, paku semen adalah juj daripada rumah. Paku adalah juj daripada rumah. Itu juj. Jadi juj itu adalah eh, kesatuan daripada kul ya. Kalau kul itu adalah kalau kul itu adalah kumpulannya. Kalau juj adalah bagian-bagiannya. Kalau juji itu adalah lawan dari kuli. Kalau juji adalah konsep sebahagian. Kalau tadi kulun itu adalah lapad yang maknanya tidak tercegah untuk makna mustarok seperti insan untuk saya
misalnya Hendy, Iqbal, Cenjaki, Ustaz Muspur, itu kan kuli. Kalau juz'i itu tercegah makna mustarok. Seperti misalkan hikmah ya untuk hikmah saja itu adalah juz'i. Yang kedua ini adalah konsep, kalau ini adalah untuk menghukumi. Ya, yang empat itu untuk menghukumi, yang duanya itu adalah eh, konsep. Paham ya? Oke. Kita lihat sekarang di halaman lanjut kita baca ini ya. Kita baca kitabnya. Sebelum baca ada pertanyaan? Ada ya? Ustaz, Ya. kalau kullun di wa huwa ala kulli syai'in qadir tuh kulliyah atau kullun, Ustaz? Wahwa Wa huwa ala kulli syai'in qadir. dia kulun. Wahwa ala kulli sayin qadir. Dia kulun. Bukan Kenapa kullun, Ustaz? ah kenapa Kenapa kuliah? kullun, Ustaz? Kenapa kuliah? Eh, kan itu disandarkan kepada Allah, Ustaz. Ya Allah Makanya Allah dibilang kullun. oke Allah artinya Allah mampu menciptakan semuanya. Saya tanya apakah Allah mampu menciptakan Allah? Tidak, Ustaz. Hah? Wahwa ala kulli sayin qadir. Saya katakan itu kulnya kul majmu. Kul di mana sebagian. Antum tanya, kenapa Ustaz tidak kuliah? Kan Allah. Allah mampu. Saya katakan, apakah Allah mampu menciptakan Allah? Tidak kan? Bukan Betul, tidak. iya. Jawabannya bukan tidak. Jadi qadir di sini, kudrat Allah itu ta'aluknya, hubungannya itu hanya dengan sifat mungkinan. Hanya dengan sifat mungkinan. Artinya, akal di sini mengecualikan. Saya tanya 8, saya itu termasuk Allah tidak? Tidak, Ustaz, tidak. Hah? Syai' itu bukan lafaz dari Allah. Termasuk. Di dalam Al-Quran dikatakan eh ayu sayin akbaru indallah, ya kan? Apa? Ayu sayin gimana Ustaz Jaki? Eh, Ayu sayin gimana ayatnya coba? Kul ayyu syai'in akbaru syahadat. Oke. Kul ayu sayin akbaru syahada. Apa jawabannya? Kulillah. Kulillah. Berarti Allah saya bukan. Iya, Ustaz. Berarti di sini diterkecualikan Allah. Paham nggak? Berarti inna Allah ala kulli sayin qadir itu kulnya kul majmu. Majmu'. Bukan kul ya, kenapa? Karena diterkecualikan Tuhan. Karena kudroh Tuhan ini tidak berkaitan dengan kemustahilan. Karena mustahil, Tuhan ada dua. Ketika antum mengatakan, ya Tuhan mampu menciptakan Tuhan, berarti tidak ada, akan ada dua Tuhan. Kudrat Tuhan, ta'aluknya, ikatannya hanya dengan mungkin. Oke, kita lihat. Oke, kalau ada pertanyaan, kita baca di halaman 77. Walam madakoro kuli wal juji istatroda pada ma yusarrikuhuma fil mada. Wawa al kulu wal kuliyah. Wal juju wal jujiyah. Fakola pasdun fi bayani kuli wal kuliyati wal juji wal jujiyah. Ya. Musonif kan sudah menjelaskan kemarin kuli dan juji. Jadi 8 ini kuli dan juji, Tazaki dan Iqbal. Ini sudah dijelaskan kemarin dalam 8 mufrad. Kan ada mufrad kuli, ada mufrad juji ya kan.
Apa definisinya? Ya dia konsep. Kuli dan juzi ini konsep. Kuli itu konsep untuk lapad yang umum, ya kan? Juzi itu konsep untuk lapad yang punya maknanya bukan umum. Kalau kuliah dan juz'iyah atau kulun dan juz'un itu bukan konsep tapi dia menghukumi afrodnya. Kalau yang dihukumi itu ada semua afrod tanpa terkecuali adalah kuliah. Kalau yang dihukuminya itu semua afrod tapi ada pengecualiannya itu adalah bermajmu. Kalau yang dihukumnya itu bahagiannya dan menggunakan apa ba'dun itu juz'iyah. Kalau bahagian daripada kulit adalah juz'un. Al kullu hukuna alal majmu'i ka kullu dzaka laisa da hukuin. Al kullu hukmuna alal majmu'i. Ay ala jumlatil afrodi min haitsu kaunuha majmu'atan bi haitsu la yastaqilu fardun minha bil hukmi ka qaulina kullu bani tamim yahmiluna syattal adi. Ay hayatu al mustami'ah minal afrodi la kullu fardin minhum ala iddati. Al kullu lapan kul hukmuna kami hukum kata-kata musonib kita sebagai ulama ilmu mantik menghukumi dengan nama al majmu kul majmu seperti contoh kuludaka laisa dahukuin. Seperti contoh kuludaka laisa dahukuin. Jadi musonib di sini mengatakan bahwa contoh kuludaka laisa dahukuin itu adalah punya bimana ba'dun. Kuludaka laisa daukuin musonib mengatakan ini punya kul majmu kul di mana ba'dun artinya apa sebagian itu tidak terjadi. Ini catat ya, ini catat mana kul di sini mana mananya ba'dun menurut siapa musonib. Ini catat perlu diperhatikan kenapa karena ini akan dibantah oleh banyak ulama, akan dibantah oleh banyak ulama. Kita hapus dulu ya tentang pengklaiman kuluda kalaisa daukuin musonib mengatakan ini punya kul majmu yaitu kul bimana ba'dun. Lihat siapa yang apa namanya yang rasional, apakah musonib atau ulama yang membantahnya. Kuludaka, kuludaka, laisa, da, ukuin. Di sini kalau kalau apa namanya musonib mengatakan ini kulnya bimana ba'dun. Berarti kul apa? Kul majmu. Kan? Jadi mengatakan ini catat ya ini kul bimana ba'dun. Atau seperti apa lagi? Kullu bani tamim yahmiluna sohrota al adimata ay hayatum al mustamiyatu minal aprodila kullu pardi minum ala hidati ya. Atau contoh misalkan semua bani tamim mereka membawa batu yang besar. Maka itu artinya apa namanya? Tidak semuanya, tidak semua aprodnya ya, tapi hanya sebagiannya saja. Atau misalkan Allah mengatakan apa? Wa yahmilu arsarobika fauqahum yaumaidin samania. Fa innau hukmun bil hamli alal hayati al muraqabati min kullin minas samarina muztami'ina la ala kulli minhum bistiqlalihi. Wa yahmilu dalam Al-Qur'an wa yahmilu membawa arsarobika aras Tuhanmu fauqahum di atas mereka Yauma idin di hari itu sama niatun delapan malaikat. Jadi yang membawa aras Tuhan itu adalah 8 malaikat. Ini aras misalkan ya, ada 8 malaikat. Kira-kira mereka membawa semuanya aras atau sebagiannya? Sebagiannya. Karena kalau misalkan ini 8 orang, contoh 8 malaikat ya ini misalkan yang bulat ini aras contohnya. Ini 8 misalkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya kan? Maka bagian-bagian ini saja, bukan oleh satu orang semuanya. Paham nggak? Paham ya? Paham ya? Ketika saya mengatakan apa namanya, semua anak rumah dakwah
membawa membawa apa membawa apa ya contohnya semua semua anak rumah dakwah menggendong Ustadz Reja. Pertanyaannya, apakah masing-masing antum itu menggendong Ustadz Reja atau setiap dari antum itu menggendong bagian Reja? Yang pertama tidak mungkin, yang kedua itu benar. Ya. Maka itu dinamakan dengan kul majib. Kul majib. Wa masalal musonib al hukma alal majmu bi qoli kullu da kalaisa dawqin wa huwa ma'nal hadis al marwi bin qoli sallallahu kullu dalika lam yakun hina qala lahu ul yadain aqsaratil salat am nasita. Oke. Ungkapan ini kullu da kalaisa dawqin laisa dawqin itu adalah sebuah ungkapan yang diambil daripada hadis Rasul. Jadi Rasul dulu pernah ditanya, Rasul pernah pernah ditanya oleh sahabat Biladen, namanya itu sahabat Irba, sahabat Irba. Rasul pernah sholat duhur atau asar, saya lupa lagi kalau ke sana asar ya, duhur atau asar, asar atau asar. Rasul sholat asar itu 2 rakaat, sholat asar 2 rakaat. Maka tidak mungkin kan kalau bukan kosor atau lupa, karena dari 4 kedua itu hanya itu saja. Kalau tidak lupa berarti kosor. Karena tidak mungkin Jumat di waktu asar ya kan. Jumat di waktu asar dan tidak mungkin kalau Jumat juga kalau tidak ada khutbah. Maka sahabat Jerbak ini dia bertanya, ya Rasulullah, kosuratis salat amnasita. Ya Rasulullah, Anda apakah mengkosor salat atau lupa? Nah, Rasul menjawab apa? Kullu dalika lam yakun. Semuanya itu tidak terjadi. Kullu dalika lam yakun. Semua itu tidak terjadi. Wa qaulul hadis min babi kul yang tadi ayyakuna maksud nafya qasdi wa nisyan mustamina la nafya kulli ala idati wa ada takwilun marjuhin. Wa roji anna maksudan nafyu kulli minal qasdi wa nisyan ala idati fayakuna saban kuliah. Ini apa namanya? eh Sanggahan sebagian ulama terhadap musonif. Karena ungkapan ini lahir daripada sebuah pertanyaan sahabat Gilead kepada Rasulullah, apa ya Rasulullah, apakah kau itu mengkosor sholat atau lupa? Kemudian Rasul mengatakan menjawab kulu dari kalamnya pun semuanya itu tidak terjadi, semuanya tidak terjadi. Nah, musonif mengatakan ini punya kul bimana ba'dun. Kul bimana ba'dun. Artinya sebahagiannya tidak terjadi. Kata musonif. Oke. Sebelum sebelum apa namanya menjelaskan bantahan daripada sebagian ulama kepada musonif, saya ingin memberikan perbedaan antara dua istilah nafi. Nafiun itu ada dua. Secara mujmal yang kita bahas ya, ada nafi itu nafi mustamiin, ada nafiun ala hidatihi. Ini penting ini. Apa namanya? Soalnya Pak? Soalnya jangankan kita yang belajar ilmu mantiknya itu baru ya, baru mau melakukan. Ini musoni pun dia bukan salah paham, musoni pun disanggah mengatakan bahwa kulun ini benar ba'dun. Ya. Kalau nafyun mustamiin, contoh misalkan, contoh, bentar, contoh Ustadz Jaki dia bukan
pelajar dan pekerja. Kedua, ya kan? Ustadz Iqmal bukan pencuri dan bukan perampok. Jadi ya, bedakan. Ada sebuah penafian. Yang pertama nafyun mujtami'in, yang kedua nafyun ala hidati. Nafyun ala hidati. Apa bedanya kan? Ketika saya mengklaim bahwa Ustadz Jaki itu dia bukan pelajar dan pekerja, maka ini menafikan adanya dua hal yang berkumpul. Berarti ada salah satunya. Ungkapan Ustadz Jaki dia bukan pelajar dan pekerja berarti menafikan dia itu pelajar sekaligus pekerja. Jadi Ustadz Jaki itu dia bukan pelajar dan pekerja. Tapi yang benar Ustadz Jaki itu pekerja saja. Atau Ustadz Jaki itu pelajar saja. Itu dinamakan nafyun mustamiin. Paham ya? Jadi ketika ada ungkapan Ustadz Maspur dia bukan penulis dan pembaca, itu adalah nafyun mustamiun. Artinya Ustadz Maspur ini dia tidak menjadi orang yang rajin penulis sekaligus membaca, dia hanya penulis saja atau hanya pembaca saja. Jadi dia menafikan kedua-duanya menafikan kedua dalam keadaan bersama, tapi hanya boleh satu saja. Itu dinamakan dengan nafyun mustamiin. Ada lagi nafyun ala hidatihi, menafikan tapi dengan secara terpisah. Ustadz Iqmal bukan pencuri dan bukan perampok. Artinya, kalau nafyun ala hidati, kedua-duanya tidak. Dia bukan pencuri dan juga bukan perampok. Ini tidak ada. Keduanya tidak ada. Tidak akan nafyun ala hidati. Saya bedakan ya pelan-pelan ya. Kalau nafyun mustamiin, dia tidak boleh kedua-duanya ada dalam bersama. Berarti kalau satu boleh. Ustadz Jaki dia bukan pelajar dan bukan pekerja. Artinya dia pelajar saja, itu boleh ungkapan seperti itu. Tapi kalau nafyun ala hidati, Ustadz Iqmal dia bukan pencuri dan bukan perampok. Artinya kedua-duanya tidak ada. Tidak boleh anggapan oh berarti dia itu pencuri. Tidak boleh. Oh berarti dia itu perampok. Juga tidak boleh. Kenapa? Karena nafyun ala hidati itu adalah menafikan, menafikan keduanya tidak ada. Keduanya tidak ada baik dalam keadaan bersamaan, apalagi keduanya tidak ada dalam keduanya tidak ada walaupun dalam keadaan bersamaan. Nah, yang menjadi masalahnya ini kuludaka laisa daukuin. Kuludaka laisa daukuin. Ini apakah nafyun mustamiin atau nafyun ala hidatihi? Musonif mengatakan ini adalah nafyun mustamiin. Kuludaka laisa daukuin. Musonif menganggap bahwa Rasul itu berarti mengatakan saya itu kedua-duanya tidak terjadi, berarti salah satunya terjadi. Paham nggak? Ketika misalkan Rasul mengatakan kullu dzalika lam yakun, musonif menangkap bahwa itu adalah nafyun mustamiin.
Kullu dzalika lam yakun itu berarti kata musannif, berarti Rasul itu mengatakan keduanya tidak terjadi karena tidak mungkin kosor dan lupa terjadi sekaligus. Nah, itu diartikan ba'dun. Berarti sebagian terjadi. Itu yang musannif tangkap daripada ungkapan kullu daka lam yakun. Kullu dzalika lam yakun. Berarti mananya ba'dun. Kalau nafyun mustami'in itu mananya ba'dun. Nafyun mujtami'. Di ungkapan Rasul kuludali kalam yakun itu adalah mananya adalah semuanya tidak terjadi dalam keadaan bersama-sama, tapi boleh jadi sebahagiannya, yaitu lupa. Itu yang ditangkap oleh Musani. Oke. Sedangkan ulama mantik mengatakan tidak. Rasul mengatakan kuludali kalam yakun itu adalah nafyunnya nafyun ala hidayatihi. Rasul mengatakan memang semuanya tidak terjadi. Saya tidak lupa dan tidak mengkosor. Paham ya bedanya ya? Jadi kalau nafyun ala hidayati Rasul memang mengatakan kuludaka laisa doku itu memang semuanya kuliah. Semua tidak terjadi. Baik kosor atau lupa itu tidak terjadi kepada saya. Tidak terjadi. Tapi Musonif mengatakan apa? Musonif mengatakan tidak. Itu punya kul ba'dun. Artinya nafyun mujtami'in. Artinya ungkapan Rasul kuluda kalaisa daukun itu adalah semuanya tidak terjadi dalam keadaan bersama-sama. Sehingga boleh jadi yang sebahagiannya. Seperti tadi misalkan. Gini, contoh misalkan antum berdua bertanya kepada saya, Ustadz Jaki dengan Ustadz Henry bertanya kepada saya, akan Ustadz Habib, minta maaf saya bukan saya uh, kepo, saya mau tahu istri antum itu apa ya kerjaannya, apakah kerjaannya itu guru atau hanya ibu rumah tangga. Kemudian saya mengatakan begini, keduanya tidak ada pada istri saya. Nah, Ustadz Henry dia menangkap, oh berarti dia itu tidak menjadi guru plus ibu rumah tangga, ya kan? Tapi mungkin guru kan, mungkin guru. Jadi tidak bersamaan, tidak menjadi ungkapan saya istri saya itu bukan guru dan ibu rumah tangga. Nah, Ustadz Henry mengatakan menyimpulkan menangkap oh berarti guru karena tidak karena tadi Ustadz Henry mengatakan bukan guru dan ibu rumah tangga. Oh mungkin guru karena kalau guru dan ibu rumah tangga itu tidak mungkin karena berat misalkan. Tapi Ustadz Masbur mengatakan menangkap oh berarti bukan guru dan bukan ibu rumah tangga berarti pengangguran, ya kan? Di ungkapan saya mengatakan bukan guru, bukan ibu rumah tangga, Ustadz Henry dia menyimpulkan guru. Kalau Ustadz Mus mengatakan pengangguran. Pengangguran. Oke. Musonib dia masuk. Oke. Ustadz Henry dia ikut metode cara tangkap musonib. Artinya itu ada nafyun mujtami'in. Ungkapan Ustadz Labib ini dia itu menafikan dua hal yang berada dalam waktu yang sama. Tapi kata Ustadz Masbur, tidak. Ungkapan Ustadz Labib ini menafikan semuanya. Kedua-duanya. Bukan guru dan bukan ibu rumah tangga. Sehingga pengangguran. Nah, yang benar mana? Nah, yang benar itu adalah yang ini tuh. Yang kaul, yang roji,
itu ada nafyun ala hidatihi. Makanya lihat di sini di dalam halaman eh, halaman ke-78 ya. Wahada takwilun marjudah. Wa qaulul hadis yang paling atas wa qaulul hadis min babil kulli yaqtadi ayyakuna maqsudu nafya qasri wa nisyan mustami'in la nafya kulli ala hidatihi. Dari hadis itu dapat disimpulkan itu termasuk bab kulli yang menghasilkan tujuan menafikan qasar sholat dan lupa sholat dalam keadaan mustami'in. Jadi tidak mungkin kata musonib qasar sholat dan lupa itu berada dalam masa yang sama. La nafiak kuli ala hidati, bukan menafikan kedua-duanya. Bukan menafikan kedua-duanya. Wahada takwilun marju, ini adalah pendapat yang marju yang lemah. Waroji, sedangkan yang roji, yang pendapat yang unggul itu adalah annal maksuda nafyu kullin minal qasri wa nisyan ala hidati fayakuna sahabat kuliah. Ya. Yang benar itu adalah menafikan nafinya ala hidatihi. Ungkapan Rasul dari kalaisa dawuhun itu bukan nafin mustamin, tapi nafin ala hidati. Artinya Rasul mengatakan keduanya memang tidak terjadi. Mustadlabi mengatakan istrinya bukan guru dan bukan ibu rumah tangga, artinya memang bukan guru dan bukan ibu rumah tangga. Berarti pengangguran. Berarti apa? Pengangguran. Tapi bergaji misalkan seharinya 50 sebulannya 50 juta misalkan, pengangguran tapi bergaji. Tapi yang jelas tidak termasuk pada dua yang tadi disebutkan itu. Itu dimakan dengan nafi ala hidatihi. Nah, ulama juga mengatakan seperti itu, ungkapan Rasul itu adalah menafikan ala hidatihi. Menafikan secara total. Memang Rasul itu tidak lupa dan tidak mengkosor sholat. Mana buktinya? Dalilnya mana? Bahwa pendapat itu adalah yang kuat. Berarti ulama lain mengatakan punya kuliah. Kalau musonif punya di mana? Ba'du. Dalilnya mana dia? Li'anna su'al bi'am an ahadil amroini bitola bita'in. Pajawabu imma bita'in wa imma binafi kulli minhuma la binafi istima'ihima. Li'anna sa'ilam ya'takid al-istima'. Ya, kenapa? Kenapa kul di sini kul udah kalai sadakun ini diunggulkan maknanya kuliah, bukan kul ba'dun sebagaimana pandangan musonif. Pandangan ulama adalah kuliah, pandangan musonif adalah ba'dun. Apa dalilnya? Dalilnya karena orang yang bertanya itu ada kalimat am. An ahadil amro ini menanyakan dua perkara untuk mengetahui takyin penentuannya. Maka jawabannya itu baik, ada dua jawabannya itu, baik dengan takyin atau menafikan semuanya. Keduanya begini. Kalau ada orang yang bertanya ingin menentukan dua hal, mana salah satunya? Maka jawabannya itu harus mentakyin satu atau mentidakkan keduanya. Contoh misalkan, kalau misalkan Ustadz Iqbal bertanya Ustadz Labib ini orang Papua atau orang Riau, maka itu orang yang bertanya itu ingin mengetahui antara orang Riau atau orang Papua, ya kan? Maka tidak boleh, tidak mungkin orang yang bertanya itu, ya kan? Orang bertanya tidak mungkin meyakinkan bahwa saya orang Riau sekaligus orang Papua dalam masa yang sama, tidak mungkin. Oleh karena itu jawabannya itu antara dua. Jawaban saya itu antara saya mengatakan saya orang Riau, ya kan? Atau saya orang Papua, ya kan? Yang kedua, saya menjawab saya bukan orang Riau dan orang Papua. Nah, maka ketika saya mengatakan saya bukan kedua-duanya, itu tidak diartikan saya bukan kedua-duanya di masa yang sama, bukan.
Tapi memang saya bukan orang Riau dan orang Papua. Tapi Musonib menangkap ketika saya mengatakan, Ustadz Iqbal, saya bukan orang dari kedua-duanya yang antum sebutkan. Musonib mengatakan, oh berarti apa namanya maknanya tidak bersamaan tidak di masa yang sama dia orang Riau dan orang Papua. Sedangkan ulama mengatakan tidak, ungkapan saya mengatakan saya bukan kedua-duanya memang secara total bukan orang Papua dan orang Riau kedua-duanya. Itu agak sulit nanti kalau tidak paham dia apa bertanya ya. Jadi intinya di sini di dalam bait kuluda kalaisa daukuin musannif dia mengatakan ini kulnya kul bimana ba'dun, kul majmu. Sedangkan ulama ilmu mantik merodnya membantahnya tidak. Ini tetap kulnya bimana kuliah. Ya bimana kuliah dengan dalil apa? Dengan dalil karena orang yang bertanya itu mentakyin, ingin mengetahui salah satu dari keduanya. Kalau seseorang ingin mengetahui salah satu dari keduanya, maka jawabannya yang pertama takyin, yang kedua memang menafikan. Itu apa namanya rumusnya. Kemudian wali anna qad ruwiya anna dalyaden qala lahu bal ba'du dalika qad kana wa hada inna ma yunaqidu nafya kulli minhuma la nafya istimaihima limma taqarru min annal mujabata juziyah inna ma tunaqidu salimah kuliah. Dari yang kedua karena setelah ungkapan Rasul kulu dali kalam yakun Dilyadain atau Hirbak mengatakan balba adudaka balba adudalika kana Rasul tapi sebagiannya terjadi. Nah, ketika napi kulun kan napi yang kulu dalika laisa dalika apa gimana Rasul kulu dalika lam yakun itu kan napi kuli. Ketika dilawan dengan ba'dun ini apa namanya Rasul menafikan secara universal secara umum. Kemudian hirbak atau dilihat mengatakan bal ba'du dalika kana. Tapi ya Rasulullah ternyata sebagiannya terjadi artinya ternyata sebagiannya terjadi yaitu lupa itu karena Rasul melanjutkannya. Dalam kaidah mantik ketika lapan kulun dilawan ba'dun dalam bab tanakun itu berarti kulnya adalah kuliah. Dalam bab tanakun sebuah ungkapan negatif universal laisa kula sayin itu dilawannya dengan ba'dun mujaba cucian mujaba cucian mujaba dilawannya uh, kuliah salibah itu dalam bab tanakun. Nanti kita akan jelaskan dalam bab tanakun. Jadi ini bukti jelas bahwa kulun dali kalam yakun ini adalah kuliah di mana kuliah. Kenapa? Karena dilawan oleh ba'du dalika. Dilawan oleh ba'du dalika. Kalau saya juga setuju dengan sanggahan atau pendapat ulama lain yang menolak musonib yang mengatakan kuludalika kuluda kalaisa dauku itu adalah mana ba'du. Bukan, yang benar adalah mananya kuliah. Mananya apa? Kuliah. Wali anna qaidata ghalibata anna kulun idza taqaddamat ala nafi kana kalamin sabi. Yang ketiga apa lagi? Yang ketiga, poin yang ketiga yang menguatkan bahwa kulluda kalau salakin mana yang kuliah bahwa ada kaidah mengatakan apabila lapan kullun didahulukan maka itu menafikan secara umum ya, menafikan secara umum. Wa kullu mutaqaddimatun huna fi kullu kalam yakun fayakunu as-salabu aman li kulli fadin bi hasabi dani la bi hasabi waqi fala kadiba wa inadit tamsilul musannif li kulli bi hadal bisa ghairi sahih. Jadi karena itu sini Imam Fauzaini mengatakan bahwa contoh musannif menghukumi al-kul hukmuna ala majmu'i kakuluda kalaisa dauku yang diartikan kulnya kul di mana majmu ini ada contoh yang salah ya, contoh yang salah. Jadi yang betul itu adalah kulnya di mana kuliah.
Mungkin itu dulu ya. Nanti selanjutnya kita masuk pada eh delapan tarif ya. Tarif itu ujung daripada bab tasawurat. Oke, silakan pertanyaan. Saya yakin kalau antum perhatikan, antum pasti ada pertanyaan karena di sini bab yang cukup lumayan rumit lah. Silakan bertanya. Allah masuk. Ada pertanyaan nggak? Udah paham semuanya? Angkat tidur. Bentar bang, bentar bang. Ada banget ya. Paham nggak? Nafiyun mustamin binafsun ala hidati. Paham ya? Mak Iqmal. Coba tanya Mak Iqmal. Bentar bang, kenapa? Oh, cari masalah nih. Nanti itu. Eh, ya bang, seperti tadi kan kami ada contoh, kayak yang contoh tadi. Ketika mencontohkan antara yang nafi mujtamin sama nafi ala hidati, Hmm. ya kan contohnya yang contoh yang mujtamin ini kan Ustadz Zaki, dia bukan pelajar dan pekerja gitu kan. Kemudian yang nafi ala hidati kan contohnya di sini anak bukan pencuri dan bukan perampok gitu kan. Hmm. Apakah di situ ada perlu pengulangan nafi nafi itu sendiri atau memang cukup satu aja atau gimana bang? Contoh kan di sini Enggak yang itu pertama bukan itu terjemah saya. Kalau dalam bahasa Arab sama. atau cuma aja. Dalam Oh, bahasa sama aja kalau Arabnya dalam Ustaz Jaki laisa laisa apa? Laisa toliban Taliban, wa Aminah, apa? apa? Buat apa? Itu pekerjaan Buat ya maskulan misalkan. Wa sagilan. hmm, Kemudian Ustadz Iqmal laisa sarikon wa eh, perampok itu apa bahasa lisan, Arabnya lagi ha? lisan. Ah, lisan ha. Ya, kalau udah bahasa Arab keduanya sama dalam bahasa Arab seperti itu. Itulah Zaimah yang menjadikan kesalahpahaman menangkap. Iya, iya, iya. Itu yang menjadikan apa kesalahpahaman menangkap. Tapi di sini eh, jumhur ulama mengatakan kalau ungkapan itu muncul daripada sebuah pertanyaan am itu maksudnya tadi kan Hmm, am ingin takyin kan hal iya. peserta amnasita ya kan maka jawabannya itu harus takyid atau menafikan keduanya itu jadi Hmm, ini penyerangan saja penyerangan ulama kepada musonif kenapa harus salah paham gitu kan kenapa kul ini dia diartikan ba'dun sedangkan iya. ungkapan ini muncul daripada takyin kalau daripada takyin kalau misalkan Ustadz Iqmal yang bertanya kepada saya Ustadz Habib antum itu orang Bandung atau orang Jakarta. Maka ketika saya mengatakan Iqbal, saya bukan orang Bandung dan orang Jakarta. Berarti Hmm, harus paham, berarti bukan 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 daerah kedua-duanya, bukan. Artinya saya memang bukan orang Bandung, bukan orang Jakarta gitu. Kalau mau saya hmm. mengartikan apa mau saya mengartikan oh Nabi ini Takyin gitu kan. berarti dia itu mengatakan tidak mungkin saya itu orang Bandung orang Jakarta dalam waktu bersama-sama. Berarti dia itu Hmm, mungkin saja orang Jakarta. Gitu kan? Yaitu iya, takyin. ulama mengetawakan. Kenapa harus harus menyebutkan seperti itu? Paham nggak? Iya, iya, iya. Jadi kalau pertanyaannya dari takyin, ya ketika saya menafikan, ya menafikan keduanya. Tidak mungkin nafin mustamiin, tapi nafin ala hidat. Paham? Terjelaskan pelan-pelan lagi.
Eh, ini Bang, memastikan lagi. Oke. Ulang lagi, berarti kan yang takyin itu kan tadi menentukan salah satu. Antara saya menjawab orang Bandung atau orang Jakarta. Ya, tayin itu menentukan Hmm, satu. tuh. Sedangkan kalau binafi kulin min huma, berarti kan menafikan keduanya. Ya. Terus kalau la binafi istima'ihima, Hmm. berarti apa Bang? Maksudnya mafhum di situ. La binafi istima'ihima. Ya, maksudnya Karena tadi yang tidak menerima terjadinya dalam waktu yang bersamaan. ya, artinya saya mengatakan saya bukan orang Jakarta dan orang Bandung, itu jangan diartikan nafir mustamiin. Jangan diartikan bahwa saya itu apa namanya mengatakan bahwa saya tidak mungkin orang Jakarta dan orang Bandung dalam waktu bersama-sama. Nah, tangkapan asumsi seperti itu asumsi yang salah. Gitu. Iya, iya. Bang. Tapi asumsi yang benar ketika saya mengatakan saya bukan orang Jakarta dan orang Bandung, memang bukan orang Jakarta dan orang Bandung. Mm-mm. Jadi jangan Iya, jangan husnudon, tapi tidak benar. Ustadz Iqbal, antum ini orang Ustadz Iqbal, antum ini eh, nilainya mumtaz atau jaijidan. Kemudian iya, antum menjawab, Sadabib, saya itu tidak keduanya. Kalau saya husnudon, tapi husnudon yang salah. Oh, berarti mungkin dia uh, jaijidan. Itu salah. Saya mm. berasumsi seperti itu salah. Nah, enggak. Iya, Karena paham, paham. bertanya, saya itu ingin mentahyin. Saya ingin mengetahui antum itu antara mumtaz atau jaijidan. Ketika antum mengatakan saya tidak jaijidan dan tidak mumtaz, berarti memang tidak kedua-duanya. Bisa jadi jahid atau makbul gitu. Iya, 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 paham. Tidak, ya nafyun ala hidati. Coba ada lagi Banat, ada yang tanya ke Banat? Jam berapa di sana? 10 Bang. Oke, kalau gak ada pertanyaan, kita cukupkan. Mudah-mudahan berkah dan bermanfaat. Nanti pertemuan hari apa ya? Hmm, Hari selesai. Selasa. Oke. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas Oke, ilmunya. Barakat. Jangan lupa dijaga Sehat selalu. kita